Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channel saya. Untuk kali ini akan menyampaikan tentang tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa. Tentunya sesuai dengan regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Adapun tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa, yaitu tugas kepala desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa. Apa itu pemerintahan desa? Pemerintahan desa adalah terdiri dari kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Jadi itu ya. Berikutnya, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Itu tugas kepala desa. Berikutnya, wewenang kepala desa. A. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Jelaskan. B. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Ya, ini kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Yang C. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset dasar. Yang D. Menetapkan peraturan desa, tentunya bersama BPD. E. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, tetap sama BPD ya. Terus membina kehidupan masyarakat desa. Yang G. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Yang H. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. I. Mengembangkan sumber pendapatan desa. C. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yang K. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. L. Ya, memanfaatkan teknologi tepat guna. Yang M. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Ya, saya ulangi lagi. Yang M. Mengoordinasikan ya, pembangunan desa secara partisipatif. N. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan O. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang berikutnya, hak kepala desa. Ini haknya. A. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa. B. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa. C. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan BPJS. D. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang
dilaksanakan. Dan E. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa. Sedangkan kewajiban kepala desa adalah A. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. B. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang C. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Yang D. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan. E. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. F. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. G. Yang G. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa. H. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik. I. Mengelola keuangan dan aset desa. J. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. K. Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa. L. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa. M. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa. O. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Dan P. Memberikan informasi kepada masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban ini ya, kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati atau wali kota. Ya, ini wajibnya. B. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati wali kota. C. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Ya, jadi ini untuk yang C, ya, ini memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Dan D. Memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Ya, ini betapa beratnya ya, betapa beratnya tugas, kewenangan, hak ya, walaupun ada haknya, kewajiban ya. Ini berat ya sebagai kepala desa. Ya, relatif berat bila menjadi kepala desa. Masih berminat ya, silakan. Tapi apabila tidak bisa melaksanakan kewajiban, terutama ini ada konsekuensinya. Ini pasal 28 ya maksudnya. Ini kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administrasi atau administratif, bila tidak dilaksanakan dapat dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Oleh karena itu, semua masyarakat desa atau dengan sebutan yang lain yang tentunya berada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke
saya mengajak tentunya mari kita bantu bersama kepala desa yang tentunya sudah terpilih secara aturan atau secara demokrasi, ya tentunya harus kita dukung bersama-sama, ya kita harus mendukung kepala desa yang sudah ada. Juga karena negaranya melindungi demokrasi, berhak berpendapat, berusul, juga masyarakat juga bisa menyampaikan usulan, tentunya secara sopan, secara santun, sesuai dengan prosedur aturan yang ada. Ya, jadi itu, mari kita sebagai masyarakat bersama-sama membangun desa agar desa bisa maju dengan baik, tentunya untuk kesejahteraan semua. Sekali lagi mohon perhatian dan mohon tolongnya, marilah kita bersama-sama membantu kepala desa yang sudah terpilih seluruh Indonesia tentunya, ini untuk membangun bersama. Saya ulangi lagi, kritik saran dari warga desa juga diperbolehkan, kritik yang membangun untuk mengontrol, ya sekali lagi kritik yang membangun untuk mengontrol, karena kepala desa dan perangkatnya tanpa saran dari masyarakat juga tidak tahu apabila misalnya pelayanannya kurang memuaskan dan lain-lain. Insya Allah nanti pemerintah desa akan merespon segala mungkin aduan, keluhan, saran, asal sesuai dengan prosedur yang baik, ya, dengan etika yang baik, ya, memanfaatkan BPD, ya mudah-mudahan juga BPD benar-benar menjadi alat kontrol yang baik, ya benar-benar BPD menjadi alat kontrol yang independen agar pemerintahan desa tentunya berjalan sesuai dengan peraturan norma yang ada di masing-masing desa. Itu saja channel saya, mungkin apabila ada kekurangan ataupun ada pertanyaan silahkan bertanya. Sekali lagi, ini tugas, wewenang, hak, kewajiban dari kepala desa, tentunya ini mengacu pada regulasi, sekali lagi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.